Ucapan Chen Yuan sukses mengejutkan seluruh karyawan, terutama mereka yang berasal dari Departemen Desain dan Humas. Sebelumnya mereka mengira bahwa Qin Qian akan dipecat. Namun, pemikiran Chen Yuan justru datang dari sudut pandang yang tak terduga. Ia tidak hanya menunjukkan kejernihan pikirannya dalam menilai suatu situasi, tapi juga membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin sejati. Tak ada mata dan telinga yang bisa menipunya dengan berbagai trik murahan. Padahal orang lain mungkin saja sudah percaya bahwa foto itu adalah kenyataan. Departemen Desain pun akhirnya menyadari betapa bodohnya mereka. Apa yang dikatakan Chen Yuan bahwa foto sensasional tentang Qin Qian hanyalah hasil editan memang benar adanya. Akibatnya semua pihak, khususnya Departemen Humas, harus bekerja ekstra keras untuk membersihkan gosip yang berpotensi mencoreng nama baik Qin Qian. Sebab karir mereka sebagai staf Sendian Group turut dipertaruhkan. Di tengah suasana ruang rapat yang masih ramai membicarakan ucapan dari sang CEO, Qin Qian mulai tersadar akan sesuatu. Kini ia mengerti mengapa Yueling Shuang berpihak kepada Chen Yuan dan tidak memihak Li Jiamu. Kesetiaan Yueling Shuang terhadap Chen Yuan ternyata begitu kokoh, seperti pilar yang menyangga langit dan bumi. Padahal selama ini Chen Yuan terlihat seperti pria penipu yang gemar bersikap genit. Namun di balik semua itu, daya tarik pria tampan itu justru terletak pada rasa tanggung jawab yang dimilikinya. Pembelaan yang dilakukannya terhadap Qin Qian menjadi bukti nyata. Ia bukan hanya memanfaatkan kerja keras bawahannya, tapi juga menghargainya. Semua pemikiran positif itu mulai memenuhi benak Qin Qian dan secara tidak sadar mengaktifkan sistem anjing penjilat dalam dirinya. Tingkat kesukaan Qin Qian terhadap Chen Yuan pun melonjak dari nilai minus menjadi positif. Kini, tingkat kesukaannya terhadap sang CEO telah mencapai 10 poin. Pada saat yang sama, Yueling Shuang kembali memberikan instruksi kepada para karyawan Sendian Group. Ia menyampaikan pesan dari Chen Yuan bahwa kelangsungan karir mereka bergantung pada seberapa mampu mereka menjernihkan kekacauan yang telah mengguncang dunia bisnis di Shanghai. Terutama staf humas, mereka harus segera mengambil tindakan terhadap media-media yang telah menyebarkan fitnah terhadap CEO mereka. Setelah menyampaikan perintah dari Chen Yuan, kini giliran Yueling Shuang yang ingin membuka mata Qin Qian terhadap kenyataan. Sebab selama ini Qin Qian sudah terlalu dikuasai oleh pengaruh keluarga Li. Ia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik latar belakang keluarganya. Karena itu Yueling Shuang mengajaknya berbicara secara pribadi. Mereka pun berdua menuju ruang kerja presiden. Setibanya di sana, Qin Qian langsung menanyakan hal apa yang ingin disampaikan oleh Yueling Shuang sampai harus berbicara empat mata seperti ini. Namun sebelum menjelaskan inti permasalahan, Yueling Shuang lebih dulu mengingatkan tentang hubungan masa lalu mereka. Ia merasa hal itu adalah kunci awal dari segala hal yang ingin ia jelaskan. Tidak perlu ada permusuhan di antara mereka. Dulu mereka memang pesaing, tapi kini keluarga Li sudah tidak ada lagi. Sejujurnya, sejak kecil mereka memang telah ditempa untuk menjadi pion. Kenangan itu membuat ekspresi Qin Qian berubah muram, mengingat masa lalu mereka yang kelam. Yueling Shuang bercerita bahwa dirinya adalah yatim piatu. Setelah panti asuhan tempatnya tinggal hancur dan pemiliknya meninggal dunia, sekelompok dari mereka kehilangan arah. Akhirnya mereka hidup di jalanan dan kemudian diculik oleh para pedagang manusia. Kenyataan pahit itu mereka hadapi bersama. Yueling Shuang pun mulai menjelaskan alasan mengapa mereka bisa terjebak dalam situasi yang menyedihkan itu. Ia dulu mengira bahwa keluarga Li adalah dewa penyelamat karena telah membantunya keluar dari neraka perdagangan manusia. Berkat bantuan itu pula ia menjalani hidup yang baru. Namun penjelasan itu rupanya disalahartikan oleh Qin Qian. Ia mengira Yueling Shuang sedang memuji kebaikan hati keluarga Li. Padahal niat sebenarnya adalah menunjukkan bahwa meski keluarga Li tampak baik di luar, di dalamnya mereka adalah sosok yang sangat busuk. Qin Qian belum memahami wajah asli keluarga Li hingga akhirnya justru membela mereka. Dengan nada penuh salah paham, ia bertanya apakah benar keluarga Li telah memberikan mereka kesempatan hidup kedua dan menyelamatkan Yueling Shuang. Namun perempuan itu segera membantah dan menjelaskan bahwa dirinya juga pernah berpikir demikian sampai akhirnya ia mengetahui bahwa keluarga Li adalah dalang di balik kehancuran panti asuhan mereka. Orang-orang keluarga Li adalah makhluk kejam. Kematian pemilik panti asuhan berkaitan langsung dengan mereka. Tak hanya itu, mereka bahkan terlibat dalam jaringan perdagangan manusia. Bisa dikatakan mereka adalah dalang utama dari jaringan itu. Alasan mereka membunuh pemilik panti asuhan adalah agar bisa memanfaatkan anak-anak yatim sesuka hati semata demi kesenangan dan kejayaan pribadi. Selama pemilik panti masih hidup, rencana jahat keluarga Li tidak bisa berjalan mulus. Terlebih lagi, yayasan tempat Yueling Shuang dibesarkan pun tak bisa dimanfaatkan begitu saja. Penjelasan itu membuat Qin Qian terkejut, namun ia tetap menyangkal karena masih percaya bahwa keluarga Li tidak seburuk itu. Ia bahkan menyebut nama Li Jiamu sebagai contoh.
Menurut Qin Keyan, semua yang disampaikan Yue Lingshuang terdengar seperti omong kosong. Jika benar yang dikatakan itu nyata, maka seharusnya ada bukti yang bisa ia lihat sendiri. Yue Lingshuang rupanya sudah menduga sejak awal bahwa Qin Keyan tidak akan langsung mempercayainya. Karena itu, ia telah mempersiapkan serangkaian bukti yang mengungkap kebusukan keluarga Li, termasuk bagaimana mereka membuat Qin Keyan menjadi korban perdagangan manusia. Dengan tenang, Yue Lingshuang menyodorkan berkas-berkas yang telah dikumpulkannya. Qin Keyan pun mulai menyelami tiap lembar dokumen itu, mendengarkan penjelasan dari Yue Lingshuang sambil matanya menyusuri setiap data yang tersaji. Di dalamnya tersembunyi kebenaran yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Dulu sebelum menjadi bagian dari keluarga Li, Qin Keyan memiliki nama asli Qin Yaoi. Ia lahir di kota Changde, Provinsi Hunan. Saat usianya baru 3 tahun, ia diculik oleh sindikat perdagangan manusia yang berada di bawah kendali keluarga Li. Kemudian saat usianya menginjak 7 tahun, ia diadopsi oleh keluarga tersebut, sebuah skenario yang sengaja mereka rancang agar anak-anak seperti dirinya merasa berhutang budi. Orang-orang yang berhasil mereka selamatkan dari jaringan itu memang menganggap keluarga Li sebagai dewa penyelamat tanpa tahu bahwa dalang dari semua penderitaan itu adalah mereka juga. Jaringan perdagangan manusia itu sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Li. Yue Lingshuang lalu menceritakan tentang keluarga asli Qin Keyan. Berdasarkan latar belakang sosialnya, Qin Keyan berasal dari keluarga kelas menengah yang berkecukupan. Namun, meski keluarganya mampu, mereka tidak pernah berhasil menemukan keberadaan Qin Keyan setelah hilang. Segala upaya dilakukan, tapi hasilnya selalu nihil. Akibatnya, sang ibu jatuh dalam depresi berat. Selama bertahun-tahun hidupnya selalu diselimuti rasa bersalah. Putus asa, sang ibu akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan menyayat pergelangan tangannya. Di sisi lain, sang ayah tidak menyerah. Ia tetap bertahan, hidup hanya demi satu tujuan, menemukan putrinya kembali. Bertahun-tahun ia habiskan untuk mencari Qin Keyan, bahkan hanya dengan mengandalkan sepeda motor sebagai alat transportasi. Hingga pada suatu hari ia mengalami kecelakaan tragis dan meninggal dunia. Usai menceritakan kisah tragis itu, Yue Lingshuang menjelaskan bahwa semua dokumen yang ia berikan berisi bukti lengkap, termasuk data transaksi keuangan antara keluarga Li dan jaringan perdagangan manusia. Setiap angka dalam dokumen itu mewakili kisah pilu para gadis yang tak terhitung jumlahnya, yang hidupnya direnggut dan dihancurkan. Artinya, bukan hanya Qin Keyan atau Yue Lingshuang yang menjadi korban, tapi ada begitu banyak wanita lain yang mengalami hal serupa. Dengan semua bukti yang telah diberikan, masih pantaskah Qin Keyan menganggap keluarga Li sebagai penyelamat yang membesarkannya karena kebaikan? Tentu saja tidak. Tapi meskipun semua itu jelas di depan matanya, Qin Keyan terlalu syok untuk bisa langsung menerima. Ia masih tercengang, bingung harus mempercayai yang mana. Dengan tangan gemetar, ia membuang dokumen itu sambil berteriak histeris. Tangisnya pecah disertai dengan penolakan keras dari hatinya. Ia tidak ingin percaya. Ia tidak bisa. Selama ini ia memiliki keyakinan penuh terhadap keluarga Li, terutama pada Li Jiamu, orang yang telah mengeluarkannya dari penjara dan memberinya harapan. Maka meskipun hidupnya di keluarga Li tidak mudah, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk mencapai mimpinya. Ia ingin membuat Li Jiamu bangga, ingin diakui akan kemampuannya, namun kenyataan justru begitu menyakitkan. Li Jiamu, orang yang selama ini ia anggap sebagai penolong, ternyata adalah akar dari penderitaannya. Bahkan penculikan yang membuat hidupnya porak-poranda berasal dari rencana keluarga Li sendiri. Karena semua itu, orang-orang terkasihnya harus menjalani hidup penuh duka yang tak berkesudahan. Memikirkan hal tersebut membuat dada Qin Keyan terasa seperti diremas. Ia berharap semua bukti itu hanyalah kebohongan, sebuah lelucon kejam yang tak nyata. Namun kenyataan berkata lain. Itu semua adalah kebenaran yang harus ia telan, meski sepahit apapun. Sementara di tempat lain, Li Jiamu baru saja menerima kabar bahwa keberadaan mereka ditemukan oleh polisi. Rupanya pihak berwajib sedang menyelidiki kasus penyelundupan dan bukan menargetkan mereka secara langsung. Hal itu membuat Li Jiamu menarik kesimpulan bahwa Qin Keyan tidak mengkhianatinya. Ini pasti hanya kesalahpahaman. Ia tidak bisa membiarkan wanita itu begitu saja. Ia masih sangat berguna. Ia harus segera menghubunginya. Li Jiamu kini sadar bahwa dirinya telah salah. Betapa hebat dan terampilnya Qin Keyan dan betapa selama ini ia menyia-nyiakan bakat wanita itu hanya karena rasa curiga yang tak berdasar. Kini ia menyesal dan berharap bisa memperbaiki hubungan mereka. Karena itu, ia segera mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Qin Keyan kembali, berniat memanfaatkan hidup wanita itu untuk kesekian kalinya. Sementara itu, Qin Keyan masih dilanda duka mendalam. Fakta tragis tentang asal-usulnya dan pengorbanan yang harus dilakukan keluarganya membuatnya merasa seperti hidup dalam sebuah lelucon yang kejam. Ia menangis penuh sesal meratapi nasibnya yang seakan hanya menjadi mainan
orang lain. Namun di tengah tangis itu ponselnya tiba-tiba berdering. Suara nada dering itu menyentaknya dari keterpurukan. Saat ia melihat layar ponsel, nama pengirim pesan itu adalah Lee Jiamu. Ia buru-buru mengusap air mata dari pipinya dan membaca pesan itu. Dalam pesan tersebut, Lee Jiamu menyampaikan penyesalannya atas kesalahpahaman yang terjadi kemarin. Situasi waktu itu sangat genting. Komunikasi mereka pun tidak berjalan lancar. Karena itulah, ia sempat meragukan kesetiaan Qin Kean. Namun sekarang, ia percaya bahwa kesetiaan wanita itu setinggi langit. Ia berjanji tidak akan meragukannya lagi dan bahkan berkomitmen untuk meminimalkan dampak dari foto-foto yang tersebar sebelumnya. Demi itulah Lee Jiamu mengirimkan pesan yang berisi harapan agar Qin Kean mau memaafkan semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Respons dari Qin Kean sungguh tak terduga. Ia terdiam, terkejut. Selama ini Lee Jiamu dikenal sebagai pria yang selalu emosional, kasar, dan tak pernah meminta maaf. Permohonan semacam itu bukanlah gaya Lee Jiamu yang selama ini ia kenal. Kenangan pun kembali menyeruak. Ia ingat betapa seringnya dirinya menjadi sasaran amarah dan kekerasan fisik dari Lee Jiamu. Luka yang ditinggalkan tidak hanya di tubuh, tetapi juga dalam batin. Semua penderitaan itu terlalu dalam untuk bisa dimaafkan begitu saja. Hidupnya hancur karenanya. Maka kini, ia telah memilih jalannya sendiri. Tidak ada maaf, tidak ada kembali. Apa dia pikir aku masih seperti anjing peliharaan? Gumamnya dalam hati. Getir. Keluarga Lee sudah terlalu jauh melangkah dan semua atas perintah Lee Jiamu. Mereka telah menghancurkan hidupnya dan juga keluarganya. Kini Qin Kean berniat menagih semua itu 100 kali lipat. Dengan tekad yang bulat, ia membalas pesan Lee Jiamu. Hanya satu kata yang dituliskan, omong kosong. Membaca pesan itu membuat Lee Jiamu terpukul. Ia tidak menyangka bahwa Qin Kean bisa seberani itu, begitu terang-terangan menunjukkan sikap pembangkangan. Kini ia benar-benar cemas. Qin Kean, orang yang selama ini dianggapnya bisa dimanfaatkan, tidak lagi dalam genggamannya. Di sisi lain, Qin Kean telah resmi menjalin kerjasama dengan Chen Yuan dan Yueling Shuang. Sebagai imbalan atas perlindungan dari mereka, baik dalam urusan hukum maupun kasus penyebaran foto tidak senonoh. Qin Kean menyerahkan seluruh bukti kejahatan keluarga Lee. Tanpa ragu, ia memberikan sebuah flash disk. Isinya adalah data keuangan keluarga Lee selama bertahun-tahun. Semua pelanggaran tercatat dengan detail. Mulai dari penggelapan pajak hingga pencucian uang. Nilai yang tertera sungguh fantastis. Di dalam salah satu rekening pribadi milik Lee Jiamu sendiri, tercatat lebih dari 100 miliar dana tersembunyi. Dan 90% diantaranya berada di luar negeri. Yang lebih mencengangkan lagi, Qin Kean memiliki semua nomor rekening dan kata sandi yang dibutuhkan. Mendengar informasi tersebut, Yueling Shuang akhirnya bisa bernapas lega. Kini ia bisa membalas semua perbuatan keluarga Lee. Dengan akses ke rekening luar negeri itu, balas dendam yang selama ini ia pendam bisa ia jalankan. Sudah waktunya semuanya dipindahkan. Sudah waktunya menyaksikan kehancuran mereka. Sementara itu, di tempat lain pihak yang akan menerima badai balasan dari Qin Kean dan Yueling Shuang baru saja tiba di negeri A. Di sana, Lee Jiamu tengah berbelanja keperluan pribadi di sebuah supermarket. Namun, saat ia hendak membayar di kasir, kartunya tiba-tiba tidak dapat digunakan. Ia panik, wajahnya memucat. Bagaimana mungkin kartu itu tidak bisa dipakai? Bukankah isinya miliaran? Kasir pun meminta maaf, mengatakan bahwa transaksi tidak dapat diproses. Meski nominalnya besar, sistem tetap menolak. Tak percaya, Lee Jiamu segera mengeluarkan kartu lain dan mencoba menggeseknya. Namun hasilnya sama, semua kartu ditolak. Ia tak tahu bahwa semua akunnya telah diberikan kepada Yueling Shuang oleh Qin Kean. Uang yang selama ini ia anggap aman, kini telah berpindah tangan. Tak lama kemudian bawahannya menghampiri, menanyakan mengapa ia begitu lama di kasir. Dengan nada kesal dan wajah cemas, Lee Jiamu menjelaskan bahwa kartunya tidak bisa digunakan. Ia pun meminta pelayan Sun untuk membayar tagihannya. Setelah dibayari, mereka pun keluar dari supermarket. Namun, baru saja menjejakkan kaki di luar, mereka langsung dicegat oleh pihak dealer mobil. Rupanya, sebelumnya Lee Jiamu telah memesan 5 mobil mewah, 2 Rolls-Royce dan 3 Bentley. Panik kembali menghantam. Jika untuk belanja saja ia tak bisa membayar, bagaimana mungkin ia sanggup membayar mobil-mobil mewah itu? Para staf dealer yang belum tahu kondisi sebenarnya tetap memperlakukannya dengan penuh hormat. Mereka menyerahkan dokumen pembayaran, berharap ia bisa menyelesaikan kewajibannya. Dalam kondisi linglung, Lee Jiamu hanya bisa berpikir keras. Dulu, ia tak perlu membayar di awal. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Tak percaya akan situasi ini, ia meminta 2 staf dealer untuk menunggunya sebentar. Ia akan menghubungi pihak bank, sementara dealer dengan sabar menanti. Lee Jiamu mulai menghubungi layanan pelanggan dari bank-bank internasional tempat ia menyimpan uangnya, Swiss Citibank dan Bank Morgan. Namun hasilnya nihil,
Semua rekening kosong. Ia terdiam, tak bisa berkata-kata, wajahnya memucat. Seluruh kehidupannya di luar negeri, harta, status, kekuasaan menghilang begitu saja. Dalam sekejap, semuanya lenyap. Semua uangnya hilang. Lebih dari 90 miliar lenyap begitu saja. Itu yang terus terngiang dalam kepala Lee Jia-moo, membuatnya hampir tak mampu berdiri. Ketika pelayan Sun memintanya untuk segera menyelesaikan pembayaran. Karena uang jaminan mobil sudah dibayarkan, ia hanya bisa membalas dengan nada frustrasi. Bayar dengan apa? Uangku sudah ditarik. 90 miliar lebih hilang dalam sekejap. Suaranya meninggi disertai dorongan kasar yang diarahkan ke pelayan Sun. Arogansinya yang masih melekat meski tak lagi memiliki apa-apa, membuat pelayan Sun kehilangan kesabaran. Selama ini ia telah banyak menahan diri demi kekuasaan dan kekayaan majikannya. Namun kali ini berbeda. Lee Jia-moo sudah tidak punya uang, tapi tetap bertingkah seperti raja. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Lee Jia-moo. Sebuah pukulan telak dari pelayan yang selama ini ia anggap tak berarti. Tamparan itu membuat Lee Jia-moo tercengang. Untuk pertama kalinya ia dihajar oleh bawahannya sendiri. Hentikan tingkahmu, kau brengsek. Aku sudah terlalu lama menolongmu, bentak pelayan Sun dengan amarah yang tak lagi tertahan. Kau tidak punya uang tapi masih bertingkah sombong. Mengapa kami harus tetap menuruti orang seperti itu? Orang-orang di sekitarnya ikut bersorak dan meninggalkannya dalam kondisi terhina. Mereka semua telah cukup puas melihat pria yang dulunya mereka takuti, kini jatuh ke dasar. Mereka memilih pergi, membiarkan Lee Jia-moo tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Tentu saja Lee Jia-moo tak ingin sendirian di negeri asing. Ia berusaha meyakinkan pelayan Sun dan lainnya bahwa mereka memiliki sejarah panjang bersama. Ia bahkan mengingatkan bahwa dirinya masih memiliki villa, tapi kenyataan jauh lebih pahit dari dugaannya. Ternyata pelayan Sun telah menyembunyikan fakta bahwa villa itu dibeli atas namanya sendiri. Meski menggunakan uang dan tanda tangan Lee Jia-moo, dokumen hukum tidak menyebutkan nama sang majikan. Dengan kata lain, villa itu bukan milik Lee Jia-moo. Sikap arogan yang selama ini dipelihara Lee Jia-moo telah menjadi bumerang. Orang-orang yang ada di sekitarnya ternyata hanya bertopeng kesetiaan demi bisa mengeruk kekayaannya. Kini ketika ia sudah tak punya kekuatan dan harta, tak ada satupun yang peduli padanya. Memelas pun tak ada gunanya. Semua pelayan dan antek-antek telah menikmati hasil penipuan mereka terhadapnya. Dan karena Lee Jia-moo tak punya kemampuan yang benar-benar membuat orang tunduk selain uang, maka kejatuhannya terasa amat menyedihkan. Kedatangannya ke negeri A bukanlah pelarian untuk menikmati sisa kekayaan. Justru kini ia berubah menjadi gelandangan di negeri asing, tak memiliki apapun. Dalam amarahnya, Lee Jia-moo meluapkan makian kepada pelayan yang telah puluhan tahun bekerja untuknya. Kau bajingan tua, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Teriaknya gemetar antara marah dan panik, tapi pelayan Sun hanya tertawa dingin. Kau bukan siapa-siapa lagi. Sekarang bahkan anjing liar pun lebih berguna darimu. Kalau kau pikir semuanya bisa kembali seperti dulu, teruslah bermimpi. Balasnya sebelum pergi meninggalkan Lee Jia-moo bersama yang lain. Lee Jia-moo tidak lagi merendah. Ia tahu semakin ia memelas, semakin rendah dirinya di mata mereka. Namun, bahkan dalam kebangkrutan yang total, pikirannya masih dipenuhi dendam. Ia tidak menyesali kejahatan masa lalu, justru ia merasa semuanya harus dibalas. Ironisnya, dalam kondisi tak punya apapun, ia masih merasa beruntung karena memiliki satu benda, sebuah jam tangan mewah. Ia berharap bisa menjualnya demi bertahan hidup. Mungkin dari sana ia bisa membangun kembali bisnisnya dari nol. Sayangnya Lee Jia-moo tidak memahami bahwa negeri A meski terlihat maju juga penuh dengan bahaya. Ia berjalan begitu saja ke arah toko pegadaian dengan jam tangan mahal di pergelangan seolah menantang nasib. Dan benar saja keberuntungannya kembali menghilang. Dalam perjalanan, ia disergap oleh sekelompok preman lokal berbadan besar. Dengan tubuhnya yang jauh lebih kecil dan tanpa perlindungan, Lee Jia-moo tidak berdaya. Ia bukan petarung, selama ini ia hanya mengandalkan uang untuk menyewa pengawal dan pembunuh. Jam tangan yang awalnya hendak ia jadikan modal hidup kini berpindah ke tangan para preman. Oke, kita bisa bicara, ucap Lee Jia-moo mencoba menawar, suara gemetar antara takut dan memohon. Salah satu preman menatap jam di tangannya dengan kagum. Jam yang bagus, pasti mahal. Lee Jia-moo mengira setelah menyerahkan jam tangan itu, ia akan dibiarkan pergi. Tapi itu hanya khayalan bodohnya. Preman-preman itu tidak hanya tertarik pada barang, mereka juga ingin menjadikan Lee Jia-moo sebagai mainan. Mereka tidak berminat melepaskannya begitu saja. Dengan nada mengejek, salah satu dari mereka berkata bahwa mereka akan membawanya ke suatu tempat yang akan menunjukkan keramahan khas negeri
Li Jiamu panik. Ia berteriak meminta tolong, berharap keajaiban turun dari langit, namun tidak ada yang datang. Dewi Fortuna telah lama meninggalkannya, dan ia pun terpaksa menerima nasib pahit yang datang bertubi-tubi, semua akibat dari keserakahan dan kejahatan masa lalunya. Li Jiamu harus rela menyaksikan harga dirinya dihancurkan tanpa sisa. Malam itu hanya diisi dengan keputusasaan dan rasa tak berdaya yang terus membelenggunya. Waktu berlalu tanpa terasa. Beberapa jam setelah dipermalukan habis-habisan oleh para preman, ia ditinggalkan begitu saja dalam kondisi tubuh yang compang-camping dan penuh luka. Yang lebih menyakitkan, semua penghinaan itu hanya dibayar dengan beberapa lembar dolar yang bahkan tak cukup untuk membeli makanan layak. Di tengah frustrasinya, Li Jiamu mengumpat Qin Qian. Ia berjanji dalam hatinya, suatu hari nanti jika ada kesempatan, ia akan membalas dendam. Ia ingin menghancurkan hidup Qin Qian seperti dirinya telah dihancurkan. Namun Li Jiamu tidak sadar bahwa semua kesengsaraan yang menimpanya adalah akibat langsung dari dosa-dosanya sendiri. Ia telah merusak begitu banyak kehidupan, memperalat kekuasaan demi kepentingan pribadi, tanpa pernah memikirkan betapa besar kerugian yang ditanggung orang lain. Sayangnya hati Li Jiamu sekeras batu. Ia tidak bisa menerima kenyataan dan terus menyalahkan orang lain. Tidak ada penyesalan, tidak ada pertobatan. Dari penderitaan Li Jiamu di negeri A, cerita pun kembali ke negeri tirai bambu. Di sana Chen Yuan tiba-tiba bersin keras hingga dosennya menoleh dan menanyakan apakah ia sedang sakit. Namun, Chen Yuan merasa baik-baik saja. Ia hanya mengira bahwa pasti ada orang yang sedang membicarakannya. Setelah itu, ia bertanya-tanya tentang tujuan sebenarnya dari pertemuan tersebut. Ternyata Pak Wang memanggilnya bukan tanpa alasan. Ia ingin menyampaikan keputusan penting, mengajukan pengunduran diri. Mendengar hal itu, Chen Yuan sangat terkejut. Ia sempat mengira bahwa Pak Wang tidak lagi betah bekerja di Yayasan Amal yang ia dirikan, Siwa Foundation. Namun, dugaannya keliru. Pak Wang justru sangat menyukai pekerjaannya di sana. Ia merasa banyak mendapatkan pengalaman hidup yang berharga selama berada di yayasan itu. Yang dimaksud Pak Wang adalah mundur dari tugasnya sebagai dosen universitas. Ia ingin mendedikasikan seluruh hidup dan waktunya untuk Siwa Foundation. Selama ini bekerja di sana telah memberinya kepuasan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Menurut Pak Wang, lewat Siwa Foundation, ia bukan hanya bisa membantu banyak orang, tapi juga menemukan makna baru dalam hidupnya. Bahkan karirnya sebagai seorang pendidik telah mencapai tahap yang berbeda. Ia menyadari bahwa menjadi pengajar tidak harus selalu dilakukan di ruang kelas. Seorang pendidik sejati bisa menyebarkan ilmu dalam bentuk apapun di tempat manapun. Siwa Foundation mempertemukannya dengan orang-orang dari beragam latar belakang, kelas bawah, menengah, hingga atas. Dari interaksi itu, ia menemukan begitu banyak pemahaman dan perspektif baru. Banyak orang benar-benar merasa terbantu oleh ilmu dan bimbingan yang ia berikan. Semua itu memotivasinya untuk terus berpikir kritis dan kreatif demi memajukan Siwa Foundation. Namun, tantangan terbesarnya adalah waktu. Sebagai dosen, ia memiliki tanggung jawab akademik yang tidak ringan. Di sisi lain, sebagai pengelola yayasan, ia juga harus berkomitmen penuh. Menjalani dua peran sekaligus hanya akan membuat kualitas kerjanya menurun. Ia mulai merasa tidak bisa maksimal di kedua tempat. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kedua tanggung jawabnya akan kacau. Karena itu, ia memutuskan untuk memilih salah satunya secara penuh. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia memilih untuk meninggalkan dunia akademik dan fokus sepenuhnya pada Siwa Foundation. Keputusan itu disambut dengan penuh semangat oleh Chen Yuan. Ia merasa bangga dan senang. Baginya, Pak Wang layak untuk bersinar di panggung yang lebih besar. Setelah itu, pembicaraan beralih pada kabar yang didengar Chen Yuan. Ternyata sebelum mengajukan pengunduran diri, Universitas HU sempat menawarkan tempat studi pascasarjana kepada Pak Wang sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi provinsi. Pak Wang pun ingin mendengar pandangan Chen Yuan soal tawaran itu. Apakah Chen Yuan tertarik melanjutkan studi pascasarjana? Program itu sangat berkaitan dengan aktivitas Chen Yuan dalam proyek pengembangan industri hiburan. Apa yang ia lakukan tidak hanya memperkuat daya saing bakat-bakat lokal, tapi juga memajukan ekonomi daerah. Bahkan proyeknya mampu menarik perhatian dunia terhadap dunia hiburan domestik. Berbagai lapisan masyarakat ikut terlibat dan dampaknya sangat luas secara sosial maupun ekonomi nasional. Itulah alasan Chen Yuan mendapatkan tawaran khusus untuk studi pasca sarjana. Pak Wang pun ingin tahu secara pasti bagaimana kelanjutan keputusan Chen Yuan dalam menyikapi tawaran tersebut.
Chen Yuan mengangguk, membenarkan bahwa Universitas Hu memang menawarkan tempat untuk studi lanjutan. Namun itu bukan satu-satunya. Ternyata lebih dari 10 universitas telah menyodorkan tawaran kepadanya. Beberapa di antaranya bahkan merupakan institusi terbaik seperti Universitas Yanjing dan Universitas Huaqing. Dari semua pilihan yang ada, Chen Yuan menjatuhkan pilihan pada Universitas Yanjing. Ia berencana segera berangkat untuk mengikuti studi pasca sarjana di sana. Bagi Chen Yuan ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan program pertunjukan talenta di Yanjing. Dengan begitu, ia bisa menjalani pendidikan sambil terus mengembangkan bisnisnya. Mendengar itu, Pak Wang terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Chen Yuan memilih bidang yang berkaitan langsung dengan dunia hiburan. Namun, di saat Chen Yuan dan Pak Wang sedang mendiskusikan pendidikan, dunia gelap mengalami kekacauan. Dark Web terguncang oleh keputusan dan strategi yang mereka anggap tepat, tapi ternyata justru keliru besar. Mereka terkecoh oleh status Wang Mengmeng yang ternyata tidak memiliki hubungan darah dengan Chen Yuan. Karena kesalahan fatal itu, Wang Mengmeng dibiarkan tanpa penjagaan ketat, sementara Lin Sutong yang seharusnya tidak menjadi target utama, diawasi secara ketat. Akibatnya, Dark Web justru mengalami kerugian besar, baik dari segi waktu, uang, maupun korban jiwa. Banyak agen mereka gugur dalam misi penculikan yang ternyata salah sasaran. Sial bagi mereka, strategi Chen Yuan benar-benar sukses menipu organisasi bawah tanah paling berbahaya itu. Mereka merasa dikhianati oleh informasi yang mereka pegang. Chen Yuan sama sekali tidak memedulikan keberadaan Wang Mengmeng, bahkan langsung kembali ke Tiongkok tanpa meninggalkan petunjuk. Brengsek, kita salah duga, gerutu Tuan X dengan penuh amarah. Sudah sekian lama mereka menunggu dan menyusun strategi, tapi hasilnya nihil. Salah satu anggota elit Dark Web pun mempertanyakan langkah selanjutnya. Bagaimana dengan Lin Sutong? Haruskah kita membunuhnya? Namun Tuan X menolak. Baginya, Lin Sutong tidak bisa digunakan sebagai alat negosiasi, tapi itu bukan masalah. Dark Web tengah mengembangkan proyek rahasia yang sangat bergantung pada eksperimen genetik. Mereka membutuhkan subjek uji coba dalam jumlah besar. Tujuan utamanya adalah menciptakan makhluk berkekuatan super. Untuk itu, mereka telah menghabiskan waktu, uang, tenaga, bahkan ribuan subjek percobaan. Jika eksperimen ini berhasil, maka Dark Web akan memiliki senjata biologis paling mutakhir yang bisa mendominasi dunia bawah tanah. Oleh karena itu, Lin Sutong diputuskan untuk dimasukkan ke dalam tahap inkubasi. Tuan X mengeluarkan perintah, siapkan inkubator dan proses modifikasi genetik untuk subjek baru. Lin Sutong segera dibuat tidak sadarkan diri, lalu dimasukkan ke dalam tabung berisi cairan khusus yang mampu menyatu dengan sel tubuh manusia. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan sinkronisasi biologis. Jika tubuh bisa menyerap cairan itu, maka seluruh jaringan tubuh akan mengalami peningkatan kekuatan drastis. Ini adalah teknologi yang bisa mengubah manusia biasa menjadi makhluk dengan kekuatan luar biasa. Tuan X menaruh harapan besar pada Lin Sutong. Ia berharap, berbeda dari subjek sebelumnya yang semuanya tewas, kali ini eksperimen berhasil. Karena bila Lin Sutong juga mati dalam proses tersebut, maka semua upaya penelitian genetika Dark Web akan menjadi sia-sia. Dari laboratorium tersembunyi milik Dark Web, cerita kembali bergulir ke ruang rapat di markas besar mereka. Tuan X memimpin rapat darurat, menjelaskan bahwa masalah utama mereka tak kunjung selesai karena mereka gagal menyingkirkan Chen Yuan. Orang itu telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan organisasi. Bentrok dengan Chen Yuan telah menimbulkan banyak kerugian. Dark Web tidak pernah benar-benar memahami siapa yang mereka hadapi. Ironisnya, sosok yang tidak mereka kenali itu justru berkali-kali berhasil mengguncang fondasi mereka. Bahkan organisasi sempat lumpuh total karena Chen Yuan berhasil menyusup dan mengambil alih komando pusat mereka. Upaya mereka untuk membunuh Chen Yuan lewat jaringan pembunuh global juga gagal total. Serangan itu malah menjadi bumerang. Reputasi Dark Web sebagai organisasi bawah tanah kelas dunia pun mulai runtuh. Nama mereka tak lagi disegani. Yang lebih menyakitkan, Chen Yuan ternyata adalah seorang ahli dalam bidang peretasan dan keamanan digital. Keahliannya mampu menyaingi bahkan melampaui kemampuan Tuan X sendiri, seseorang yang selama ini dianggap tak tertandingi dalam dunia hacker internasional. Berkali-kali mereka mencoba menyerang dan berkali-kali pula mereka masuk ke dalam jebakan Chen Yuan. Padahal biasanya menyerang orang-orang terdekat adalah taktik terbaik untuk menjatuhkan seseorang. Namun taktik itu pun gagal. Chen Yuan terlalu cerdas dan selalu selangkah lebih maju. Sialnya, semua taktik licik itu tidak berlaku bagi Chen Yuan. Sekalipun musuh telah menemukan celahnya, ia selalu punya cara untuk memanipulasi keadaan dan membuat lawan terjebak dalam permainan yang tak mereka pahami.
Hal ini membuat Tuan X mengakui satu hal penting. Chen Yuan adalah entitas yang sukar ditelusuri dan tak bisa disentuh dengan cara biasa. Ketidaktahuan mereka tentang siapa sebenarnya Chen Yuan menjadi penyebab utama kegagalan demi kegagalan dark web. Tapi mereka belum menyerah. Tuan X sudah menyiapkan langkah baru demi melenyapkan anak muda itu dari muka bumi. Dia tahu bahwa Chen Yuan baru-baru ini mempersiapkan program pertunjukan talenta di Tiongkok. Maka dari itu, pembunuh peringkat pertama dari Doomsday Cycle telah dikirim ke sana, bergabung dalam acara itu demi mendekati target. Strategi Tuan X kali ini menggunakan seorang pembunuh wanita bernama Wan, yang berwajah rupawan namun mematikan. Alasannya sederhana. Keseharian Chen Yuan tidak bisa lepas dari perempuan. Maka, jika pembunuhan gagal, mereka masih bisa mengumpulkan sampel genetik dari tubuh Chen Yuan, seperti rambut atau sel. Sampel itu saja sudah cukup bagi dark web untuk mempelajari sumber kekuatannya. Jika misteri kekuatan Chen Yuan bisa diungkap, maka dark web bisa menyiapkan strategi serangan balik yang sempurna. Fakta bahwa Chen Yuan lebih senang mempekerjakan wanita justru menjadi keuntungan bagi misi ini. Berdasarkan pemikiran itu, Tuan X yakin bahwa kehancuran Chen Yuan akan datang dari seorang wanita pula. Sementara rencana berjalan, para wanita yang selama ini berada di lingkaran dekat Chen Yuan tengah menghadiri rapat. Di pihak dark web, banyak yang meremehkan acara pertunjukan talenta itu, menganggapnya tak lebih dari pencarian harem baru bagi Chen Yuan. Kecurigaan serupa juga muncul dari Meng Meng. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari niat di balik kontes tersebut. Aku dengar Nona Gao adalah satu-satunya juri, kata Zuki dengan nada penasaran berharap penjelasan dari Gao Xuanyin. Namun, meskipun ditunjuk sebagai juri, Gao Xuanyin sendiri tidak tahu pasti alasan utama Chen Yuan mengadakan pertunjukan bertema kecantikan dan bakat itu. Ia merasa seperti dipilih secara tiba-tiba tanpa penjelasan. Padahal, jika dilihat dari pengalamannya di industri hiburan, ia merasa tak cukup layak untuk menjadi juri kontes sebesar itu. Tapi karena kepercayaan Chen Yuan padanya, ia memutuskan untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Ia tak ingin mempertanyakan keputusan itu, apalagi menolak. Tuduhan bahwa kontes ini hanyalah kedok untuk memperluas harem dibantah oleh para wanita dari kota Seoul yang duduk di kursi kehormatan. Jin Bingsui, salah satu wanita tercantik dari Universitas Huda, menyatakan bahwa Chen Yuan bukanlah pria rendah seperti itu. Mereka yang mengenalnya tahu bahwa ia tidak akan pernah menjadikan wanita sebagai alat hiburan semata. Ucapan Jin Bingsui mendapat dukungan dari Chu Yumo yang sepemahaman dengannya. Chen Yuan bukanlah tipe pria bergundal. Ia memang tidak pernah menunjukkan perhatian secara khusus kepada mereka, namun itu bukan berarti ia pria rendahan. Meski begitu, Zyuki tetap cemas. Kekhawatirannya beralasan. Mereka semua tahu Chen Yuan adalah pria dengan daya tarik luar biasa. Ia tampan, cerdas, kaya raya, ahli bela diri, pandai memasak, dan serba bisa. Sifat dan bakat seperti itu sangat langka, bagaikan mencari jarum dalam sekam. Dengan segala kelebihannya, tak heran jika banyak wanita jatuh hati padanya. Bahkan karir Chen Yuan berkembang begitu cepat hingga sulit dikejar. Nih, siapa yang tahu suatu hari nanti wanita-wanita itu bisa saja menjadi pasangan resminya. Zyuki bahkan merasa ruang konferensi itu suatu saat akan menjadi terlalu sempit menampung semua wanita yang menyukai Chen Yuan. Aku tahu, ayo kita ikuti pertunjukannya juga, saran Xiaoyu untuk memecah kebuntuan. Perkataan itu membuat semua wanita yang tergabung dalam kelompok resmi Chen Yuan di kota Seoul terkejut. Tapi, Xiaoyu dengan tenang menegaskan bahwa tak ada salahnya mencoba. Untuk menghilangkan keraguan teman-temannya, Xiaoyu melontarkan sindiran tajam. Apa kalian pikir kalian terlalu hebat dan terlalu tinggi posisinya untuk berpartisipasi dalam pertunjukan talenta ini? Kalimat itu menampar keras kesombongan yang diam-diam muncul. Meng Meng akhirnya tersenyum getir dan menyatakan persetujuannya. Ia ingin melihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan Chen Yuan melalui kontes ini. Dan satu persatu, wanita-wanita lainnya pun ikut menyetujui. Meski gerakan mereka tampak kompak saat berjabat tangan sebagai tanda kesepakatan, namun kenyataannya, hati mereka tidak sepenuhnya satu suara. Di antara para wanita yang tergabung dalam harem resmi Chen Yuan, persaingan diam-diam terus bergejolak. Meski semuanya menyandang status sebagai selir, di hati mereka tersimpan keinginan untuk menjadi yang paling unggul. Tidak ada yang mau kalah. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka memang memiliki bakat luar biasa. Maka tidak heran jika kontes pertunjukan talenta yang akan datang menjadi panggung yang ingin mereka kuasai. Selang beberapa waktu setelah rapat para selir Chen Yuan, pengumuman besar mengguncang dunia hiburan kara. Kontes yang paling dinanti akhirnya tiba. Sebuah ajang pencarian bakat paling populer tahun ini diumumkan secara resmi. Bagi mereka yang cantik alami, memiliki potensi besar, tapi belum memiliki panggung. Ini adalah kesempatan emas. Acara tersebut diberi nama True Actor.
dimulai dengan audisi di 10 wilayah utama. Dari proses itu terpilihlah 120 wanita cantik luar biasa yang kemudian diberangkatkan ke Yanjing untuk babak final. Mereka yang lolos ke tahap berikutnya akan mendapatkan bonus kontrak senilai 1 juta yuan. Dan bagi sang juara akan langsung disiapkan peran utama dalam film blockbuster mendatang. Setelah menjelaskan semua keuntungan tersebut, pembawa acara meminta para kandidat segera mendaftarkan diri. Tayangan itu disaksikan oleh warga dari seluruh dunia, termasuk para wanita dari harem Chen Yuan yang berada di kota Shanghai. Namun, fokus Qin Wang bukan pada kontesnya, melainkan pada sosok empunya acara, Chen Yuan sendiri. Ia merasa cemas karena sudah lama tak melihat pria itu. Ia bertanya kepada Yehan apakah ia tahu keberadaan Chen Yuan. Yehan tanpa sadar memercayai kebohongan Chen Yuan, menjelaskan bahwa sang pria tampan sedang mengurung diri untuk berkultivasi. Ia bahkan yakin bahwa Chen Yuan telah mengorbankan kesehatannya demi mentransfer energi padanya. Menurut penuturan Chen Yuan, ia telah memberikan 10 tahun kekuatan kultivasinya kepada Yehan. Hal itu membuat Qin Wang terkejut. Ia mulai salah paham. Ia mengira bahwa proses transfer energi itu melibatkan hubungan fisik dan semakin yakin bahwa Chen Yuan hanya memprioritaskan Yehan. Ia pun merasa iri. Dalam hati ia berpikir kenapa dirinya tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Kesal, Qin Wang mengomel sendiri. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Yehan hanya bisa menatapnya heran. Qin Wang bahkan mengancam akan langsung mencari Chen Yuan dan meminta penjelasan. Namun pada saat itu Chen Yuan yang mereka bicarakan sedang berkultivasi dalam arti yang berbeda. Ia tengah menyelesaikan proyek besar, menciptakan sebuah AI. Selama berhari-hari, ia mengurung diri, bahkan tidak makan dan minum, hanya fokus pada pekerjaannya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tapi ekspresi puas tak bisa ia sembunyikan. Akhirnya, AI buatannya selesai. Ia menekan tombol enter dan sesosok program manusia muncul di layar. Sistem segera memindai wajah dan suara Chen Yuan, lalu mengakui dirinya sebagai master. Saat diminta untuk memberikan nama, Chen Yuan menjawab dengan sederhana, Wang Cai. Program itu pun resmi aktif. Dengan suara virtualnya, Wang Cai berterima kasih kepada Chen Yuan. Untuk menguji kemampuannya, Chen Yuan mulai mengajukan beberapa pertanyaan, tapi hasilnya mengecewakan. Apakah kau tahu apa itu cinta? Saya tidak tahu, jawab Wang Cai polos. Apa perbedaan antara he dalam bahasa Tiongkok? Tanya Chen Yuan lagi. Saya tidak mengerti pertanyaannya. Bisa diulang? Chen Yuan hanya bisa menghela napas panjang. Di kepalanya, ia merasa sudah membuang begitu banyak waktu hanya untuk menciptakan AI yang bodoh. Namun, sebelum ia bisa memikirkan hal lain, suara bel rumah berbunyi keras bertubi-tubi. Chen Yuan memeriksa kamera pengawas. Di sana berdiri Qin Wang yang tampaknya tak sabar. Chen Yuan langsung berdiri meski tubuhnya lemah dan bergegas membuka pintu. Sementara itu, di dalam ruang kerja, Wang Cai merasa sedih. Ia tahu masternya kecewa. Tapi bukannya menyerah, ia justru bertekad untuk belajar lebih giat. Ia ingin suatu hari nanti bisa membuat Chen Yuan bangga. Tak lama kemudian, Chen Yuan muncul di depan pintu, wajahnya pucat dan tubuhnya lunglai. Dengan suara lemah, ia meminta Qin Wang untuk berhenti membunyikan bel sekeras itu. Melihat kondisi Chen Yuan yang tampak lusuh dan lemah, Qin Wang tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuat pria tampan itu terlihat seperti pecandu game yang tidak tidur selama 3 hari berturut-turut. Namun di balik kelelahan itu, Chen Yuan masih memancarkan aura maskulin yang tak terbantahkan. Kumis tipis yang tumbuh di dagunya memberi kesan tegas. Sementara kantung mata yang menghitam justru memperlihatkan kerja keras yang luar biasa. Rambutnya yang berantakan terkesan klasik dan modis. Perpaduan semua itu membentuk sosok Chen Yuan yang memesona dengan cara yang misterius. Bagai seseorang yang menyimpan rahasia besar, ia terlihat berbeda dari biasanya. Qin Wang yang sudah lama mengagumi pria itu pun terpesona lebih dalam lagi. Setelah dipersilakan masuk, ia duduk dan memperhatikan setiap gerakan Chen Yuan. Saat itu juga, Chen Yuan tanpa sungkan mengorek upil di hadapannya. Aneh memang, tapi di mata Qin Wang, tindakan itu malah menunjukkan betapa dekatnya hubungan mereka. Bahkan kekasaran semacam itu terasa akrab dan manusiawi. Pria lusuh ini tetap memancarkan karisma yang tak bisa ditepis. Melihat penampilan sang pria yang tak biasa, Qin Wang sempat menebak apakah Chen Yuan baru saja dicampakkan. Tapi Chen Yuan langsung mengelak bagaimana mungkin ia dicampakkan kalau pacar pun tidak punya. Jawaban itu terdengar seperti angin segar bagi Qin Wang. Ia tak ingin membuang waktu dengan bersikap gengsi. Tanpa basa-basi, ia menyatakan keinginannya untuk menjadi kekasih Chen Yuan. Sayangnya, pernyataan itu dianggap candaan oleh
Chen Yuan. Ia heran kenapa Qin Wang repot-repot datang hanya untuk bergurau. Namun saat melihat keseriusan di mata wanita itu, ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar lelucon. Qin Wang pun mulai mencurahkan isi hatinya. Ia merasa kecewa karena Chen Yuan terus mengabaikan pesan dan panggilannya. Selama mereka tidak bertemu, ia terus mencoba menghubungi, berharap ada balasan. Tapi tak pernah ada tanggapan. Tidak pernah sebelumnya ada pria yang mengabaikannya sekeras ini. Mendengar itu, Chen Yuan masih terlihat santai. Ia malah bertanya, apa yang sebenarnya diinginkan Qin Wang darinya. Tanpa ragu, Qin Wang langsung mendekat. Ia menatap Chen Yuan dengan sorot mata penuh harap. Dengan tegas dan tulus, ia menyatakan keinginannya. Ia ingin Chen Yuan menjadi miliknya. Ia meminta pria itu berhenti mengabaikannya. Chen Yuan yang kaget hanya bisa berucap panik meminta Qin Wang tenang. Namun wanita itu sudah tak peduli. Ia menindih tubuh Chen Yuan, menatap langsung ke matanya dan menyampaikan bahwa ia tidak lagi peduli akan penilaian sang pria. Meski Chen Yuan mungkin akan menganggapnya wanita nakal, Qin Wang tetap melakukan apa yang ia inginkan. Ia tak bisa lagi menunggu pengakuan cinta dari pria itu. Maka ia memutuskan untuk memulai lebih dulu. Dengan penuh keberanian, Qin Wang mencium Chen Yuan. Dan tidak hanya sekali, ia mencium pria itu berkali-kali tanpa memperdulikan gengsi. Ia ingin membuat Chen Yuan sadar betapa besar rasa sukanya. Chen Yuan dengan canggung sempat mengaku bahwa ia belum sikat gigi. Tapi hal itu sama sekali tidak menjadi masalah bagi Qin Wang. Baginya, itu bukan hal besar yang bisa menghentikan momen penuh gairah ini. Lucunya, meski tengah mencium Chen Yuan, pikiran Qin Wang masih melayang ke soal energi. Ia, seperti halnya Yehan, merasa harus bersaing dalam urusan itu juga. Ia menuduh Chen Yuan berpura-pura, menolak memberikan energi kepadanya. Ia yakin transfer energi yang disebut-sebut Chen Yuan sebelumnya memang benar terjadi dan ia pun menginginkannya. Berhenti berpura-pura, aku tahu kau memberikannya pada Yehan, aku juga mau. Namun Chen Yuan hanya menghela napas panjang. Ia menjelaskan dengan nada putus asa bahwa proses transfer energi tidaklah seperti yang dibayangkan Qin Wang. Tidak harus melalui kontak fisik. Sayangnya penjelasan itu tak mudah meredam api salah paham yang sudah terlanjur membara di dada Qin Wang. Hanya dengan mendekatkan diri pada wanita-wanita yang terikat sistem anjing penjilat, kekuatan Chen Yuan pun mengalir deras. Sistem tersebut memungkinkan pengguna menyerap kekuatan spiritual dari para wanita yang memiliki hubungan dengannya, memperkuat tubuh, fisik, dan mental sang pengguna. Ibarat seorang kultivator abadi, kekuatan itu bahkan memperpanjang usia dan membangkitkan kekuatan spiritual luar biasa. Itulah alasan Chen Yuan mengatakan kepada Yehan dan Qin Wang bahwa ia adalah seorang kultivator agar semua pertanyaan tentang kekuatannya terjawab dengan satu kata, kultivasi. Namun, Qin Wang yang terlanjur percaya bahwa proses transfer energi itu melibatkan hubungan fisik pun mulai bertindak terlalu agresif. Ia mendekat, merayapi tubuh Chen Yuan dengan perlahan, membuat sang pria terdiam, terkejut sekaligus sedikit terbawa suasana. Tidak ingin menyia-nyiakan momen yang diciptakan Qin Wang, Chen Yuan menatap gadis itu dengan cara yang membuat suasana menjadi lebih panas. Sembari bersikap sedikit menggoda, ia mengingatkan Qin Wang agar tak melangkah terlalu jauh. Tapi ucapan itu justru menyalakan bara yang sudah terlanjur menyala. Dengan spontan, Chen Yuan menepuk keras bagian tubuh Qin Wang. Sebuah isyarat kedekatan yang membuat jantung Qin Wang berdegup semakin kencang. Sorot matanya berbinar, tubuhnya seolah terseret dalam arus yang ia sendiri tidak ingin hentikan. Ia larut dalam gelombang perasaan dan ketertarikan yang menumpuk selama ini. Dalam diam, Chen Yuan membalik keadaan. Kini giliran dia yang memimpin momen itu. Qin Wang berada dalam posisi yang membuat Chen Yuan lebih mudah mendekat. Bagi Qin Wang, perlakuan ini justru membuat hatinya meleleh. Sifat kasar Chen Yuan dianggap sebagai tanda kuatnya hubungan mereka. Getaran di dada Chen Yuan sendiri pun makin bergemuruh. Dan dengan senyum tenang namun memikat, ia berbisik pelan, "Apa kau siap menerima hukumanku?" Ucapan itu sukses membuat jantung Qin Wang seolah berhenti berdetak. Dalam pikirannya, Chen Yuan akan bersikap lebih dominan lagi. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Wajahnya memerah, bibirnya tersenyum tak terkendali. Tapi tepat saat Chen Yuan mulai menyentuhnya, suara bel rumah tiba-tiba menggema keras membuyarkan suasana yang sedang memuncak. Mereka berdua sejenak terdiam. Namun Chen Yuan memilih mengabaikan suara itu. Ia tak ingin momen berharganya terbuang begitu saja hanya karena bel rumah berdentang tanpa henti. Sayangnya, orang yang membunyikan bel itu tidak menyerah. Ia bahkan memilih jalur lain, masuk langsung lewat pintu. Tanpa disangka, si tamu tahu kata sandi rumah Chen Yuan. Orang itu tak lain adalah Qin Qian. Ia memasuki rumah tanpa ragu karena villa itu dulunya adalah rumah mantan majikannya yang kini menjadi milik Chen Yuan.
Baginya, memasuki kediaman sang bos tanpa izin bukanlah hal baru. Ia sudah terbiasa masuk tanpa mengetuk. Namun, ketika akhirnya ia melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam ruangan utama, matanya melebar. Ia tak menyangka akan menyaksikan Chen Yuan dan Qin Wang dalam suasana yang terlalu intim. Kini Qin Qian sadar mengapa bel rumahnya tidak pernah dijawab meski sudah ditekan berkali-kali. Ia merasa bersalah, panik, dan salah tingkah. Waktu kedatangannya benar-benar tidak tepat. Bukankah itu Nona Qin, putri tertua dari keluarga Qin? Tentu saja, ia langsung memahami sesuatu. Tidak heran keluarga Qin selama ini membenci keluarga Li, kini semuanya masuk akal. Jika Chen Yuan berhasil merebut hati putri tertua keluarga Qin, maka tak heran kekuatannya makin tak terbendung. Bahkan kekuatan keluarga Li pun tidak sebanding. Chen Yuan tak sadar betapa kacau wajahnya, tapi seperti biasa, ia tetap tenang dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menyapa Qin Qian dengan nada biasa, lalu bertanya tujuan kedatangannya. Ia mencoba memutar balik suasana agar tidak canggung. Qin Qian, meski gugup, tetap menyampaikan tujuannya. Qin Qian datang dengan tujuan bisnis yang tidak main-main. Sendian Group berencana mengakuisisi Qianda Corporation dengan total biaya mencapai 38 miliar yuan. Meskipun dirinya menjabat sebagai CEO, keputusan sebesar itu tetap membutuhkan persetujuan langsung dari Chen Yuan sebagai donatur utama dan kekuatan di balik Sendian Group. Tanpa berlama-lama, Chen Yuan pun langsung membubuhkan tanda tangannya. Ia menyerahkan seluruh pengurusan lanjutan kepada Qin Qin dengan penuh kepercayaan. Cara Chen Yuan menangani bisnis besar membuat Qin Wang semakin terkesima. Ketegasan dan wibawa Chen Yuan terpancar kuat, meskipun ia tetap terlihat santai dalam mengambil keputusan. Sosoknya yang karismatik kian menancap di hati Qin Wang. Sikap elegan Chen Yuan dalam menghadapi urusan penting itu kembali memicu peningkatan rasa suka dari Qin Wang dan sistem anjing penjilat pun aktif. Angka ketertarikan Qin Wang melonjak hingga 97 poin, memberikan tambahan kekuatan signifikan bagi Chen Yuan. Setelah urusan itu selesai, Qin Qian menyampaikan laporan lain. Kali ini menyangkut situasi Li Jiamu. Saat ini, pria itu telah melarikan diri ke luar negeri bersama seluruh kekayaannya. Namun sebelum itu terjadi, Qin Qian sudah lebih dulu memainkan kartu truf warisan dari mantan bosnya. Hasilnya, meskipun Li Jiamu berhasil menghindari jeratan hukum, ia tetap harus menelan pil pahit dari tindakan balasan. Seluruh aset Li Jiamu yang berhasil dibawa ke luar negeri kini sudah dipindahkan ke rekening atas nama Chen Yuan. Totalnya mencapai angka yang luar biasa, 93,5 miliar yuan. Jumlah yang membuat siapapun ternganga. Chen Yuan pun terdiam sejenak, terkejut mengetahui sejauh itu Li Jiamu menyelamatkan dirinya sendiri. Pria itu bahkan tega menghancurkan keluarganya demi menyelamatkan diri dan menyembunyikan kekayaan untuk kepentingan pribadi. Namun semua usahanya berakhir sia-sia, karena pada akhirnya kekayaan itu pun jatuh ke tangan Qin Qian dan berpindah ke rekening Chen Yuan. Kini Li Jiamu benar-benar kehilangan segalanya, tanpa harta, tanpa kekuatan, dan tanpa kesempatan untuk bangkit kembali ke panggung bisnis. Hidupnya terpuruk dan seluruh pondasi yang menopangnya telah hancur lebur. Balasan yang diterimanya pun total, menyisakan kehancuran menyeluruh. Atas keberhasilan itu, Chen Yuan merasa berutang budi pada Qin Qin. Terlebih lagi, keluarga Li sempat mengancam orang-orang yang dekat dengan Chen Yuan. Maka sebagai bentuk penghargaan dan kepercayaan, Chen Yuan memutuskan memberikan seluruh kekayaan Li Jiamu yang sudah dialihkan itu kepada Qin Qian. Namun, sikap Chen Yuan ini justru membuat Qin Qian kebingungan. Bagaimana bisa seseorang menyerahkan dana miliaran yuan begitu saja tanpa surat kontrak atau hitam di atas putih? Ia benar-benar tidak memahami cara kerja bosnya dalam meraih kekuatan dan mengelola uang. Tapi satu hal yang pasti, kepercayaan Chen Yuan bukan sesuatu yang bisa dibeli atau diragukan. Itu membuktikan satu hal. Chen Yuan benar-benar menaruh kepercayaan mutlak pada bawahannya tanpa sedikit pun keraguan. Soal uang, cara pandangnya jelas berbeda dari orang kebanyakan. Namun begitu, Qin Qian tetap merasa tidak tenang jika menerima begitu saja. Ia kembali menegaskan betapa besarnya jumlah uang yang diberikan, seolah ingin memastikan bahwa kepercayaan sang bos tidak keliru. "Bos, ini lebih dari 90 miliar, ujar Qin Qian setengah ragu. "Kau sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Anggap saja ini bonus," balas Chen Yuan sambil menjelaskan bahwa ia mendengar kabar banyak pemegang saham Sendian Group ingin menjual saham mereka. Bagi Chen Yuan itu adalah peluang sempurna bagi Qin Qian. Dengan modal tersebut, ia bisa mengambil alih saham besar dan memperkuat posisinya di perusahaan.
Chen Yuan memang sengaja memodali Qin Qian agar wanita itu menjadi sosok yang tak tergoyahkan di Sendian Group, menjadi pemegang saham terbesar kedua setelah Yueling Suang. Dengan begitu, tidak akan ada yang berani meremehkannya. Setiap keputusannya akan menjadi mutlak dan secara tidak langsung itu juga memperkuat posisi Chen Yuan sendiri. Sebab jika Qin Qian menjadi bidak utama dalam menghasilkan uang, loyalitasnya akan memastikan arus kekayaan tetap berada dalam kendali Chen Yuan. Di titik ini, harapan Chen Yuan sudah jelas, menjadikan Qin Qian sebagai anjing penjilat paling sempurna miliknya. Qin Qian terdiam, pikirannya melayang ke malam sebelum pertemuan itu. Malam panjang yang ia habiskan dalam kegugupan, memikirkan rencana dan persiapan untuk bertemu Chen Yuan. Ia bahkan tak bisa tidur karena cemas, dan kini hasil dari semua kecemasannya benar-benar tak disangka. Keberuntungan berpihak penuh padanya. Chen Yuan mempercayainya sepenuhnya, tanpa syarat, dan memberinya kekuasaan dalam bentuk uang yang begitu besar. Sungguh berbeda dengan masa-masa kelam saat bekerja di bawah keluarga Li. Di sana ia selalu diragukan. Perlakuan kasar sudah menjadi bagian dari hidupnya. Setiap kemarahan Li Jiamu seolah bermuara pada dirinya. Semua pengorbanan, semua kerja keras tidak pernah dihargai. Hanya kesetiaan buta yang membuatnya mampu bertahan. Tapi sekarang segalanya berubah. Di bawah Chen Yuan ia dihargai. Bakat dan usahanya diakui, disanjung, bahkan diberi kehormatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan dari sanalah Qin Qian menyadari, hidupnya kini memiliki landasan yang benar. Ia telah lepas dari masa lalu yang penuh luka dan kini berdiri sebagai tangan kanan seseorang yang memperlakukannya layak. Aku bisa mati demi orang yang benar-benar mempercayaiku, gumam Qin Qian dalam hati. Dengan sorot mata penuh tekad, ia membungkuk hormat dan menyatakan sumpahnya. Ia bersumpah setia mutlak kepada Chen Yuan, berjanji tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan. Sumpah itu memicu mekanisme sistem anjing penjilat yang langsung aktif. Rasa suka dalam sistem melonjak drastis, tercatat 60 poin dalam kesetiaan Qin Qian. Dari situ Chen Yuan tahu satu hal penting. Inilah kunci untuk meningkatkan loyalitas wanita itu. Dengan memberikan lebih banyak kekuasaan, Qin Qian akan selalu setia. Maka setelah menyelesaikan urusan kerja, Chen Yuan menunjukkan perubahan raut wajah yang serius. Ia membahas soal kata sandi rumah. Sebab ia tak ingin orang lain keluar masuk seenaknya ke dalam kediamannya. Nada dan ekspresi serius Chen Yuan membuat Qin Qian menyadari bahwa bosnya sedang tidak senang. Ia tahu, rumah yang kini ditinggali Chen Yuan adalah bekas villa Li Jiamu dan ia terbiasa masuk tanpa izin karena mengetahui kode sandinya. Kini ia sadar bahwa ia harus menempatkan dirinya pada posisi yang benar sebagai bawahan. Qin Qian segera meminta maaf dan berjanji akan segera mengganti kode sandi villa agar kejadian yang menimbulkan ketidaknyamanan itu tidak terulang lagi. Ucapan Qin Qian berhasil mencairkan suasana. Chen Yuan pun tersenyum, bahkan memuji sikap Qin Qian yang menunjukkan penghormatan pada privasinya. Setelah Qin Qian meninggalkan rumah, Qin Wang kembali menghampiri Chen Yuan. Ia memastikan bahwa semua urusan pekerjaan telah selesai. Saat mendapat konfirmasi dari Chen Yuan, Qin Wang langsung berbinar. Kini waktu berdua bersama pujaan hatinya telah tiba. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu merapikan penampilan Chen Yuan. Segera cukur jembutmu dan cuci rambutmu. Lalu mari lanjutkan proses transfer energi, ujar Qin Wang penuh semangat. Chen Yuan menatapnya dengan sedikit curiga. Tunggu dulu, apa kau benar-benar ingin memulai jalan menjadi immortal? Pertanyaan itu justru membuat Qin Wang semakin yakin. Ia sudah terlalu sering menonton film dan anime bertema immortal, dan demi mencapai kekuatan serta tubuh abadi, ia bersedia menempuh syarat apapun. Sejak lama, Qin Wushuang menyimpan impian untuk menjadi seorang kultivator. Keinginan itu tumbuh kuat dalam dirinya, membuatnya tak ragu meminta Chen Yuan mengajarinya cara menapaki jalan menuju keabadian. Mendengar kesungguhan wanita itu yang bahkan rela melakukan apa saja demi tujuannya, Chen Yuan pun ingin memastikan apakah tekad itu benar-benar mantap. Qin Wushuang mengangguk yakin, ia tidak hanya sekadar berkata-kata, tapi mengucapkan janji. Begitu ia menjadi lebih kuat, maka ia siap memenuhi apapun yang diinginkan Chen Yuan. Mendapatkan kepastian itu, Chen Yuan pun mendekat, ia segera memerintahkan sistem untuk mengaktifkan proses penguatan. Karena hanya dengan cara itu, ia bisa mentransfer kekuatan yang ia peroleh sebagai pemilik sistem anjing penjilat. Seketika tubuh Qin Wushuang dilanda sensasi aneh, seperti gelombang energi deras yang menerpa setiap sel tubuhnya.
Itu adalah proses penguatan yang dipicu sistem. Dalam panel informasi muncul biodata lengkap Qin Wushuang sebagai salah satu anjing penjilat, termasuk nilai kecantikannya yang mencapai 96 poin. Lonjakan energi di dalam tubuhnya begitu terasa hingga membuat Qin Wushuang benar-benar percaya bahwa ia tengah mengalami proses transfer energi yang disebut-sebut dalam kisah para kultivator. Tubuhnya terasa lebih segar, seolah energi dari langit dan bumi memasuki dirinya. Kini ia merasa benar-benar sedang menjalani kehidupan seorang kultivator seperti dalam cerita-cerita yang selama ini hanya ia tonton dalam film atau baca dalam komik. Namun di balik semua itu, poin penguatan milik Chen Yuan berkurang. Dari 70 poin, kini tersisa 60 poin. Meski demikian, ia tidak menunjukkan penyesalan. Justru sebaliknya, ia memanfaatkan situasi itu dengan lihai untuk mendramatisasi keadaan, menggiring emosi Qin Wushuang agar semakin merasa berhutang budi dan menjadi anjing penjilat paling setia. Chen Yuan mengaku bahwa penguatan yang baru saja ia berikan adalah hasil dari 10 tahun kultivasi. Sebuah pengorbanan besar demi membantu Qin Wushuang. Mendengar itu, Qin Wushuang langsung percaya. Rasa bersalah pun menghantam dirinya. Ia menyadari bahwa Chen Yuan juga sudah lebih dulu mentransfer energi kepada Ye Han dan kini harus kehilangan lebih banyak lagi demi dirinya. Chen Yuan segera menenangkannya. Ia meminta Qin Wushuang untuk tidak terlalu memikirkan soal penguatan yang telah diberikan, karena baginya keinginan Qin Wushuang jauh lebih penting. Padahal kenyataannya, Chen Yuan hanya memberikan sejumlah poin penguatan yang diperoleh dari menjinakkan para anjing penjilat, bukan hasil kultivasi keras seperti yang dilakukan oleh para ahli spiritual sejati. Namun, meski cara mendapatkannya berbeda, hasil akhirnya tetap sama. Energi spiritual dalam tubuhnya tumbuh luar biasa. Chen Yuan lalu menjelaskan alasan mengapa Qin Wushuang selama ini kesulitan untuk berkultivasi. Rupanya ia terlahir dengan meridian yang tersumbat. Itulah sebabnya ia tidak bisa menyerap energi spiritual secara normal. Tapi sekarang berkat transfer energi dari Chen Yuan, tubuh Qin Wushuang akhirnya terbuka dan mampu merasakan aliran spiritual yang selama ini hanya ia impikan. Kini energi spiritual akan terus bisa dirasakan Qin Wushuang secara mandiri, bahkan memberi manfaat bagi kesehatannya. Untuk menyempurnakan dramanya, Chen Yuan berimprovisasi seperti aktor dalam film, menampilkan wajah lelah dan tubuh yang lemah, seolah benar-benar telah kehilangan 10 tahun usianya akibat proses transfer energi. Melihat itu, Qin Wushuang langsung panik. Chen Yuan menatapnya dengan senyum lembut, memberi isyarat bahwa ia hanya lemah untuk sementara. Tapi tetap saja pengakuan itu membuat Qin Wushuang menangis. Ia benar-benar merasa bersalah karena telah memaksa Chen Yuan mengorbankan begitu banyak hanya demi keinginannya. Apalagi selama ini Chen Yuan sudah sangat baik padanya. Ia rela berbagi kekuatannya, sesuatu yang menurut Qin Wushuang diperoleh melalui latihan keras antara hidup dan mati. Kini di matanya Chen Yuan adalah sosok yang penuh kasih, rela berbuat apapun demi orang yang ia cintai. Demi memperkuat dramanya, Chen Yuan mengaktifkan kemampuan akting yang ia peroleh dari Gao Yin, salah satu selir yang merupakan seorang aktris berbakat. Dengan kemampuan itu, tutur kata dan ekspresinya menjadi semakin meyakinkan. Ia mulai membuka kembali kenangan pertemuan pertama mereka, saat adik Qin Wushuang menggoda uang milik Meng Meng dan menimbulkan pertengkaran dengan tuan muda dari keluarga Kiat. Dari sanalah konflik pertama antara Chen Yuan dan Qin Wushuang bermula. Kala itu, Chen Yuan menganggapnya hanya sebagai gadis kaya yang manja. Namun, seiring waktu, ia mulai menemukan sisi lain dari Qin Wushuang, kejujuran, kelucuan, dan ketulusan yang tersembunyi di balik sikapnya yang menyebalkan. Semua ucapan itu membuat hati Qin Wushuang semakin luluh. Ia percaya, Chen Yuan benar-benar menjunjung tinggi dirinya sebagai seorang wanita. Ia merasa dilindungi, dihormati, bahkan dihargai sepenuh hati. Perlindungan yang Chen Yuan berikan terlalu besar untuk diabaikan. Begitulah isi hati Qin Wushuang yang sudah sepenuhnya termakan oleh rayuan dan akting meyakinkan Chen Yuan. Dirinya yang terlalu tenggelam dalam kata-kata manis pria itu makin hanyut dalam perasaan. Terlebih ketika Chen Yuan berbisik bahwa hanya sedikit wanita yang bisa mendapatkan kasih sayangnya dan Qin Wushuang adalah salah satu dari mereka. Baginya itu menjadi pengakuan besar. Apalagi disertai pengungkapan bahwa Chen Yuan mempercayainya hingga rela membuka rahasia kultivatornya. Ucapan itu menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi Qin Wushuang. Gumaman kecilnya mewakili perasaan yang meluap, usaha yang ia lakukan selama ini ternyata tidak sia-sia. Pada saat yang sama, sistem anjing penjilat diaktifkan. Angka kesukaan yang tercatat dari Qin Wushuang terhadap Chen Yuan pun melonjak menjadi 98 poin. Peningkatan kesukaan itu memberikan dampak langsung pada sistem. Poin penguatan Chen Yuan yang semula 60 kini bertambah menjadi 70.
Ini karena sebagai pengguna sistem, ia berhasil memenuhi kebahagiaan targetnya dan tentu saja hal itu membuat proses penguatan dirinya sebagai calon immortal terus berkembang. Dalam kebahagiaan itu, Chen Yuan menyandarkan kepalanya di pundak Qin Wushuang. Ia berakting lemah dan sang wanita dengan sigap memapahnya menuju ruang tamu agar bisa beristirahat. Namun tak lama setelah itu, Qin Wushuang meminta izin untuk pergi sebentar. Ia tampak terburu-buru membuat Chen Yuan sempat bingung apa gerangan yang sedang dipikirkannya. Ternyata Qin Wushuang punya niat besar. Ia ingin membalas kebaikan Chen Yuan. Poin penguatan yang diterimanya secara cuma-cuma dianggap sebagai transfer energi yang begitu berharga. Apalagi setelah mendengar bahwa Chen Yuan harus kehilangan 10 tahun kultivasinya. Satu-satunya yang terpikir oleh Qin Wushuang adalah memberikan sesuatu yang setimpal. Maka ia memutuskan untuk mengambil sebuah benda langka dari rumah utama keluarga Qin, ginseng salju berusia 1000 tahun yang disimpan dengan penuh kehati-hatian oleh sang kakek tercinta, Qin Tianfang. Setibanya di rumah, Qin Wushuang langsung menyambut sang kakek dengan senyum manis dan alasan sederhana. Ia sangat merindukan mie buatan sang kakek, terutama mie belut parut khas keluarga mereka. Kebohongan itu berhasil menipu Qin Tianfang. Dengan senang hati, sang kakek masuk ke dapur untuk memasaknya. Saat kesempatan itu datang, Qin Wushuang segera bergegas menuju ruang penyimpanan. Ia memasukkan kombinasi sandi pada berangkas dan sesaat kemudian pintu terbuka. Di dalamnya terdapat kotak kayu kecil berisi ginseng salju 1000 tahun yang konon berasal dari Gunung Changbai. Benda langka itu langsung ia amankan. Qin Wushuang tahu bila sampai ketahuan ia akan memicu kemarahan besar sang kakek. Ia tak punya cara untuk mengembalikan ginseng itu dan tak bisa menjelaskan tujuannya tanpa mengungkap seluruh drama kultivasi yang sudah ia percayai sepenuhnya dari Chen Yuan. Maka satu-satunya pilihan adalah berhati-hati. Kini satu hal yang memenuhi pikirannya hanyalah satu, memulihkan kondisi Chen Yuan secepat mungkin. Ia tidak ingin berlama-lama di rumah. Sebelum meninggalkan tempat, ia sempat berpamitan kepada sang kakek dengan alasan ada urusan penting yang tidak bisa ditunda. Qin Tianfang terheran-heran. Bukankah barusan cucunya sendiri yang merengek minta dibuatkan mie? Bahkan kini mie-nya sudah matang, tapi Qin Wushuang malah ingin buru-buru pergi. Gerak-geriknya terlihat mencurigakan. Kecurigaan itu perlahan tumbuh di hati sang kakek. Teringat akan sesuatu, Qin Tianfang langsung panik. Ia teringat bahwa di ruang penyimpanan terdapat harta paling berharga yang ia miliki, ginseng salju 1000 tahun. Ia langsung bergegas ke sana. Dan benar saja, kecurigaannya menjadi kenyataan. Kotak itu kosong, napasnya tercekat, suaranya melengking saat berteriak dari dalam rumah, bahkan terdengar sampai ke halaman. Harta berharga, ginseng salju 1000 tahunku. Sementara itu, di kejauhan, Qin Wushuang terus melangkah cepat. Dalam hatinya, ia bergumam pelan. Ia tahu kakeknya pasti akan marah besar. Tapi ia juga tahu, ginseng itu tidak akan pernah ia gunakan kalau hanya disimpan terus-menerus. Sayang sekali kakek, lebih baik dibuatkan sup untuk orang yang kucintai agar kesehatannya segera pulih. Bagi Qin Wushuang, prioritas utamanya sekarang adalah Chen Yuan. Karena ia telah menyatakan bahwa 10 tahun kultivasinya telah ia berikan padanya. Dan karena itulah Qin Wushuang merasa wajib menggantinya. Di pikirannya, jalan hidup seorang kultivator penuh dengan kesulitan. Untuk mencapai kekuatan seperti Chen Yuan, diperlukan latihan dan penderitaan luar biasa. Maka wajar jika ia berusaha membayar pengorbanan itu. Dan kini, rasa bersalah itu memenuhi hatinya sepenuhnya. Jika bisa diukur, rasa bersalah Qin Wushuang begitu dalam seperti Danau Toba dan derasnya seperti aliran air terjun Sipiso-Piso. Luapan rasa bersalah yang memenuhi hati Qin Wushuang membuatnya yakin hanya ginseng salju 1000 tahun yang mampu menebus kesalahannya. Tak butuh waktu lama, ia pun tiba di villa Chen Yuan. Dengan wajah berbinar dan semangat yang tak bisa disembunyikan, Qin Wushuang menyambut kedatangan dirinya sendiri, sambil menyerahkan hadiah spesial yang ia bawa diam-diam dari rumah kakeknya. Tanpa curiga, Chen Yuan langsung membuka kantong plastik itu. Di dalamnya sepotong akar tanaman berwarna putih, keperakan menyembul. Ia menatapnya sesaat, lalu berkomentar polos bahwa benda itu mirip lobak kering. Seketika ekspresi Qin Wushuang berubah drastis, syok tak terkira. Ginseng salju 1000 tahun dari Gunung Changbai, dikira lobak? Dengan nada tinggi namun masih dipenuhi perasaan, Qin Wushuang menjelaskan bahwa dirinya telah mencurinya dari sang kakek, hanya demi menjaga kesehatan Chen Yuan. Sistem pun merespon dan mengidentifikasi tanaman itu sebagai ginseng salju berusia 1121 tahun. Efeknya sangat luar biasa, memperkuat tubuh, memperbaiki energi dalam dan aliran darah, serta mampu memperpanjang usia hingga 100 tahun jika pengguna memakai 10 poin penguatan untuk memaksimalkan penyerapan. Mendengar semua itu, Chen Yuan benar-benar terkejut.
Raut wajahnya berubah menjadi penuh syukur dan rasa haru. Ia tidak menyangka bahwa hadiah dari Qin Wushuang mampu memperpanjang usianya hingga seabad. Sebagai ungkapan terima kasih yang spontan, ia mencium pipi Qin Wushuang, membuat hati gadis itu melambung tinggi ke langit. Bagi Chen Yuan, manfaat ginseng itu jauh lebih dari sekadar energi tambahan. Ia kini selangkah lebih dekat menuju keabadian sejati. Ginseng salju itu membawa dampak besar dalam kultivasinya. Dan bagi Qin Wushuang, ciuman itu adalah bukti bahwa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Ia merasa usahanya mencuri benda langka itu tidak sia-sia. Kini ia melihat dengan jelas. Benih cinta yang tumbuh di hati Chen Yuan benar-benar sedang berkembang. Dengan pipi merona dan degupan jantung tak karuan, Qin Wushuang memohon agar Chen Yuan segera mengonsumsi ginseng itu. Ia tak ingin melihat lelaki itu kelelahan atau kehabisan energi setelah memberinya penguatan. Sayangnya Chen Yuan tidak tahu bagaimana cara memakan ginseng. Ia sempat berpikir untuk merebus atau mengukusnya, tapi rasanya itu terlalu merepotkan. Maka ia memilih jalan paling sederhana, memakannya mentah-mentah. Tanpa ragu, Chen Yuan menggigit ginseng salju itu dan langsung mengunyahnya perlahan. Sambil menikmati rasa pahit namun menenangkan dari akar langka itu, Chen Yuan mengaktifkan sistem dan meminta peningkatan penyerapan. Proses pemurnian pun dimulai. Sari-sari spiritual dari dalam ginseng diserap sempurna oleh tubuhnya, memberikan lonjakan kekuatan ke setiap sel dalam dirinya. Tak butuh waktu lama, sistem menampilkan data hasil pemurnian. Kekuatannya meningkat hingga angka 160. Konstitusinya menembus 210 poin dan kekuatan roh berada di titik 160. Bahkan kegesitannya pun melonjak ke angka 160. Semua itu membuat status Chen Yuan kini benar-benar telah melampaui batas manusia biasa. Ditambah lagi usianya yang sebelumnya masih muda, kini bertambah 180 tahun. Tubuhnya pun telah menjelma sebagai sosok yang nyaris abadi. Namun, proses pemurnian itu menghabiskan 10 poin penguatan, menurunkan total poin yang ia miliki dari 70 menjadi 60. Sementara itu, Qin Wushuang yang penasaran bertanya, apakah ginseng salju itu benar-benar memberikan efek? Chen Yuan menjawab bahwa dirinya kini berada di tahap awal keabadian, berkat pemberian luar biasa dari Qin Wushuang. Perasaan bahagia membuncah di wajah sang gadis. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama, sebab sebuah panggilan dari ayahnya datang secara tiba-tiba. Di ujung telepon terdengar suara yang tajam dan penuh amarah. Sang ayah langsung menuduh Qin Wushuang telah mencuri ginseng milik sang kakek. Dan lebih parahnya lagi, kakek mereka kini jatuh sakit karena terlalu marah. Suasana hati Qin Wushuang seketika berubah menjadi panik. Apalagi sang ayah menyuruhnya segera pulang ke rumah utama untuk menjelaskan perbuatannya. Keluarga Qin tahu bahwa ginseng salju 1000 tahun itu adalah benda yang sangat diidam-idamkan oleh sang kakek. Mendapatkannya pun bukan perkara mudah, dan kini seluruh keluarga ingin tahu alasan apa yang membuat Qin Wushuang sampai tega mencurinya. Keluarga Qin benar-benar ingin menginterogasi Qin Wushuang demi mengungkap alasan di balik tindakannya mencuri ginseng salju. Suasana di rumah besar itu tegang dan tekanan yang dirasakan Qin Wushuang pun semakin berat. Ia sadar bahwa perbuatannya kali ini bukanlah perkara kecil. Ia telah menyulut kemarahan keluarga besar. Kebetulan Chen Yuan mendengar percakapan Qin Wushuang dengan ayahnya melalui sambungan telepon. Dari situ ia akhirnya memahami akar permasalahan. Perasaan bersalah mulai menyelusup ke dalam hatinya. Semua ini terjadi karena dirinya. Karena ingin memberikan ginseng salju kepada Chen Yuan, Qin Wushuang nekat mencuri. Hal itu membuat Chen Yuan bingung, tak tahu bagaimana harus menyikapinya. Keuntungan besar yang ia dapat kini malah menjebak gadis itu dalam masalah berat. Namun, yang membuatnya kagum adalah cara Qin Wushuang menghadapi semua ini. Ia tidak menyalahkan siapapun dan memilih bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Dengan kelembutan dalam tatapannya, Qin Wushuang memeluk Chen Yuan dan berkata bahwa ia harus pergi sebentar untuk mengurus beberapa hal. Ia meminta Chen Yuan untuk tidak khawatir dan menunggunya. Chen Yuan merasa bersalah. Ia mengakui bahwa semua ini terjadi karena dirinya. Ia benar-benar tidak bermaksud menyeret Qin Wushuang ke dalam masalah keluarga yang pelik. Namun, Qin Wushuang hanya tersenyum ringan dan menjawab bahwa dirinya sudah terbiasa dimarahi. Mungkin ia akan mendapat sedikit ceramah, tapi tak apa. Ia lebih memilih menanggung semuanya sendiri daripada melihat Chen Yuan ikut terbebani. Mendengar itu, Chen Yuan merasa sedikit lega. Ia percaya bahwa Qin Wushuang mampu menyelesaikan masalah ini. Namun, bila memang situasinya tak bisa dikendalikan, ia akan segera turun tangan dan membantu gadis itu sekuat tenaga. Dalam benaknya, kini ia menyadari bahwa Qin Wushuang benar-benar mencintainya. Perasaan tulus seperti itu, yang selama ini tak pernah ia bayangkan, kini hadir begitu nyata di hadapannya.
Ia benar-benar dibuat terkesima. Qin Wushuang mencuri ginseng ribuan tahun, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi kesehatan Chen Yuan. Perasaan Chen Yuan mulai berubah. Ia kini tidak merasa sendiri lagi. Di sekelilingnya semakin banyak orang yang harus ia jaga dan lindungi. Namun, ia juga sadar bahwa ia tak punya cukup waktu untuk menangani satu persatu para selir yang menanti perhatian darinya. Para gadis yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya tersebar di berbagai tempat, bahkan di luar Shanghai. Jika ia harus menyapa mereka satu persatu, bisa-bisa seharian habis hanya untuk itu saja. Ia pun berharap memiliki seorang asisten yang bisa membantunya mengurus percakapan online. Ia merebahkan diri di kursi dan kembali mengingat sesuatu. Ada Wang Cai, sistem pintar yang bisa diandalkan. Sayangnya selama ini Wang Cai belum ia anggap cukup mumpuni untuk menangani urusan hati perempuan. Namun tanpa disadari oleh Chen Yuan, Wang Cai telah membaca kebutuhan sang tuan. Tanpa perlu diperintah, Wang Cai langsung bergerak. Ia mengakses seluruh akun media sosial milik Chen Yuan yang terhubung dengan para selirnya. Dalam diam, Wang Cai mulai menyiapkan percakapan, menyusun kata-kata, dan mengatur strategi interaksi. Semuanya dilakukan secara otomatis tanpa campur tangan Chen Yuan yang saat itu sedang asik bermain game. Langkah pertama Wang Cai adalah menyapa He Ziying. Ia membuka percakapan dengan menanyakan kabar gadis itu. Respons dari He Ziying sungguh mengejutkan. Gadis itu sampai hampir menumpahkan minumannya karena tidak percaya. Sudah lama sekali sejak Chen Yuan terakhir menghubunginya, dan sekarang lelaki itu menanyakan keadaannya lebih dulu. Ini jelas momen langka. Bahkan bisa jadi salah satu momen paling mendebarkan dalam hidupnya. Ia menjawab bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan baru saja mengikuti acara talent show True Actor yang didanai langsung oleh Chen Yuan. Kabar baiknya, ia berhasil lolos ke babak selanjutnya. Wang Cai mewakili Chen Yuan mengucapkan selamat dan mengatakan bahwa gadis secantik He Ziying pasti bisa masuk hingga ke babak final. Pujian itu membuat hati He Ziying meleleh. Bagaimana tidak? Ini adalah pertama kalinya Chen Yuan memuji dan menunjukkan perhatian sebesar ini. Ia menggumam sendiri bahwa Chen Yuan memang ahli dalam membuat wanita merasa spesial. Setelah menyelesaikan obrolan dengan He Ziying, Wang Cai beralih ke gadis berikutnya, Xiao Ruoyu. Dengan gaya serupa, Wang Cai memulai percakapan dengan menanyakan kabar. Gadis itu pun terkejut. Chen Yuan yang sudah lama menghilang tanpa kabar, kini tiba-tiba menghubunginya lebih dulu. Ia menjawab bahwa akhir-akhir ini dirinya sangat sibuk dengan pekerjaan. Dan begitulah sistem Wang Cai terus melanjutkan tugasnya, menghubungi satu persatu para wanita yang selama ini telah didekati Chen Yuan. Nih, semua dilakukan tanpa campur tangan tuannya. Yang Chen Yuan tahu, ia hanya sedang bermain game tanpa menyadari bahwa nama dan wajahnya kini sedang membanjiri notifikasi ponsel para selirnya. Saat ini, Xiao Ruoyu sedang sibuk mempersiapkan peluncuran merek krim penghilang luka yang dibuat oleh Chen Yuan. Melihat kesibukan wanita itu, Wang Cai yang bertindak atas nama Chen Yuan langsung mengirimkan pesan yang menenangkan. Ia meminta Xiao Ruoyu untuk tidak terlalu memaksakan diri dalam bekerja. Katanya, jika terlalu lelah, Chen Yuan pasti akan khawatir terhadap kesehatannya. Ucapan Wang Cai terdengar manis dan lembut, menggambarkan sisi romantis dan perhatian dari Chen Yuan. Xiao Ruoyu yang membacanya langsung merasa hangat dan senang bukan main. Hebatnya lagi, Wang Cai seolah tahu persis kegiatan dan keadaan semua wanita yang pernah dekat dengan Chen Yuan. Hal itu membuat pembicaraan yang dibawakan Wang Cai terasa begitu personal dan menyentuh hati. Bahkan jarak ini bukan lagi masalah. Perhatian Chen Yuan tetap bisa sampai kepada mereka berkat sistem pintarnya. Satu persatu, para wanita itu pun menerima pesan-pesan manis dari Chen Yuan yang sejatinya dikirim oleh Wang Cai. Yukin, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Lele, apa kau sudah selesai dengan pekerjaanmu di Yayasan Ding Sui? Jangan terlalu fokus bekerja, jaga kesehatanmu juga ya. Si Ocu sibuk nggak? Xiaomier, bagaimana kabarmu? Sensui, apa malam ini kamu bisa keluar untuk minum sebentar? Pesan-pesan seperti itu membuat para wanita yang menerimanya deg-degan dan bahagia. Ini pertama kalinya Chen Yuan menghubungi mereka lebih dulu. Biasanya mereka harus memulai percakapan duluan dan baru setelah itu lelaki itu merespons. Tapi kali ini tidak. Chen Yuan seperti benar-benar merindukan mereka. Padahal kenyataannya Chen Yuan sendiri tidak tahu apa-apa. Ia masih santai menonton televisi, menikmati waktu luangnya. Yang ditontonnya saat itu adalah program pencarian bakat yang sedang naik daun di seluruh Tiongkok, The Trust Star, sebuah acara yang digagas oleh Tuan Yan. Program ini menampilkan banyak kontestan berbakat dari berbagai daerah. Salah satu bintang paling mencolok adalah Ni Wen Kyoko.
cantik alami dengan bakat menari yang luar biasa. Setiap gerakannya terasa anggun dan memukau. Para penonton bersorak dan para juri memberikan nilai sempurna. Sosoknya benar-benar memikat perhatian publik. Chen Yuan yang sedang menonton pun ikut terpikat. Ia menebak wanita itu berasal dari Jepang. Kecantikannya bahkan hampir menyamai Hathaway, penyanyi top dunia. Namun Chen Yuan yang sudah terlalu sering hidup dalam bahaya dan kejaran pembunuh mulai merasa waspada. Terlalu mencurigakan jika sosok secantik itu tiba-tiba muncul dalam acara yang juga ia biayai. Naluri curiganya aktif. Ia merasa bahwa Niwen Kyoko bukanlah gadis biasa. Terlalu tepat waktu dan terlalu sempurna untuk sekadar kontestan biasa. Ia menduga gadis itu adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh Dark Web. Selama ini organisasi gelap itu memang menjadi musuh bebuyutan Chen Yuan. Dan mereka sangat tahu bahwa kelemahan Chen Yuan adalah wanita. Banyak sekali gadis cantik di sekitarnya dan itu dijadikan celah oleh Dark Web. Karena itulah mereka menggunakan wanita untuk menjebaknya. Kecurigaan Chen Yuan semakin kuat. Ia langsung masuk ke kamar dan membuka laptopnya. Dalam waktu singkat, ia menyerang sistem Dark Web sebagai bentuk perlawanan. Serangan itu begitu cepat dan mendadak hingga membuat markas pusat Dark Web kelabakan. Sudah berkali-kali mereka menjadi korban amukan digital dari Chen Yuan. Namun yang kali ini terasa berbeda. Aura pertempuran memenuhi malam mereka. Peringatan berbunyi keras, peringatan level 1. Peringatan level 1. Server mereka sedang dalam kondisi gawat. Serangan datang bertubi-tubi dari arah yang tak mereka duga. Teriakan panik terdengar di ruang pusat kendali. Seorang anggota Dark Web melaporkan sambil nyaris menangis, server mereka benar-benar tidak mampu menahan serangan dari Chen Yuan. Topik tentang konflik bendera pun kembali muncul, membuat situasi yang seharusnya serius malah menjadi bahan tertawaan internal tentang betapa mengerikannya Chen Yuan. Ellen dan rekan-rekannya sampai menitikan air mata karena frustasi. Mereka sadar sepenuhnya jika Chen Yuan melakukan serangan terbuka, artinya ia benar-benar serius. Dan siapapun yang waras tentu tak ingin berurusan langsung dengan lelaki itu. Tuan X mulai mencurigai bahwa serangan ini mungkin berkaitan dengan Lin Shutong. Ia menduga Chen Yuan marah karena wanita itu dan mencoba memaksa Dark Web membebaskannya sebagai bentuk balas dendam. Namun sebenarnya semua itu hanya kesalahpahaman. Chen Yuan memang sedang berada di ambang kewarasan karena terus dihantui rasa paranoid, tekanan mental akibat ulah Dark Web yang selalu mengirim pembunuh untuk mengincarnya membuatnya tak lagi nyaman dalam hidup. Itulah sebabnya Chen Yuan memilih menyerang balik, melawan secara virtual dengan seluruh kekuatannya. Tuan X makin panik, ia tahu. Jika Chen Yuan terus dibiarkan, maka Dark Web pasti akan musnah. Harapannya kini tinggal satu, pembunuh elit bernama Doomsday Reincarnation. Harapan terakhir, Dark Web. Doomsday Reincarnation adalah satu-satunya eksekutor yang tersisa setelah semua upaya sebelumnya gagal total. Maka bagaimanapun caranya, misi kali ini harus berhasil. Jika mereka tidak berhasil melenyapkan Chen Yuan, maka cepat atau lambat, lelaki itu yang akan menghapus eksistensi Dark Web dari dunia ini. Sementara di belahan dunia lain, tepatnya di Tiongkok, Chen Yuan sedang bersantai di kamarnya. Ia sangat menikmati perang siber yang sedang ia lakukan. Tidak ada tekanan, tidak ada kepanikan. Bagi Chen Yuan ini bukan sekadar permainan. Ia benar-benar berniat menghancurkan server Dark Web sepenuhnya. Ini adalah bentuk pembalasan yang pantas. Dark Web telah mengganggu hidupnya, maka sebagai gantinya, ia akan meruntuhkan fondasi organisasi bawah tanah itu sampai ke akar. Bahkan Chen Yuan sedang menggunakan kerangka situs milik Dark Web untuk membangun situs barunya sendiri yang akan mengambil alih fungsi dan dominasi jaringan bawah tanah dunia. Keyakinannya sederhana, jika sistem baru ini berhasil menggantikan posisi Dark Web, maka organisasi lama itu akan lenyap selamanya. Sambil mengetik kode-kode rumit, Chen Yuan mempersiapkan platform yang akan menggantikan situs sebelumnya. Dan benar saja, tidak lama setelah proses selesai, situs milik Dark Web benar-benar hilang, digantikan dengan tampilan situs baru yang canggih dan bersih. Untuk menguji apakah sistem baru ini layak, Chen Yuan segera membuat pengumuman bounty pertama. Target Lin Shutong. Lokasi Amerika Serikat. Misinya menyelamatkan target dan mengantarkannya kembali ke Huaguo dengan selamat. Imbalannya tidak main-main, 10 juta Dikoin, mata uang baru ciptaan Chen Yuan yang digunakan di situs barunya. Chen Yuan menegaskan bahwa misi ini adalah murni penyelamatan kemanusiaan. Ia mengaku tidak memiliki perasaan lagi terhadap Lin Shutong, tetapi karena wanita itu sedang menjadi tawanan Dark Web, maka tidak ada salahnya melakukan sesuatu yang berarti. Baginya, ini juga menjadi ajang uji coba
coba bagi situs barunya. Jadi tak masalah jika harus merogoh kocek dalam. Apalagi nilai 10 juta Dikoin setara dengan 3,7 miliar yuan dalam kurs Tiongkok saat ini karena setiap satu Dikoin setara dengan 1 gram emas internasional. Saat Chen Yuan menikmati keberhasilannya, ia tiba-tiba melihat peningkatan drastis dalam grafik tingkat kesukaan dari salah satu selirnya, Cui Yumo. Ia heran. Perasaannya, tidak ada hal spesial yang ia lakukan kepada wanita itu belakangan ini. Padahal tanpa sepengetahuannya, semua itu terjadi karena Wang Cai yang bertindak sebagai dirinya telah memberi perhatian intens kepada para selir melalui media sosial. Dan itulah yang membuat grafik afeksi mereka melonjak drastis.